Ustaz Ahmad Firdaus 1 dan Ustaz Ahmad Firdaus 2. Pak Haji Basri udah lama nggak ketemu. Alhamdulillah dengan sabab haflah ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pak Ito Muhammad, siapa calon pengantin baru? Ada Bang Udin, Masya Allah, komplit rasanya ini. Mudah-mudahan yang hadir tempat ini setelah kita membaca sholawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan mudahkan urusan-urusan kita. Amin. Allah panjangkan umur kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah juga akan angkat derajat kita dengan sabab baca sholawat kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya masih kecil, ya sekitar umur 7 tahun, dulu saya ngintilin engkong, bukan ngintilin babak. Kalau ngintilin orang tua biasanya cucu lebih akrab sama engkong ya dibandingkan sama babaknya. Ketika itu engkong saya sering ngajak ke masjid, ke langgar. Dulu belum ada musola. Itu di Kebayoran Lama itu ada masjid satu dekat rel kereta api, Masjid Muyassari, yang sekarang masih ada. Kemudian di seberang Ulu Jami itu namanya Masjid Nurul Hikmah. Cuman dua masjid. Jadi yang saya dengar, yang saya lihat, yang saya tanyakan kepada engkong saya almarhum Bapak Haji Abdul Wahab bin Juku itu kegiatan yang kita baca tadi itu dari saya kecil, dan dari engkong saya masih hidup, dan dari bapaknya engkong saya masih hidup, dan dari engkongnya engkong saya masih hidup, ya itu. Jadi yang namanya Ratibul Haddad, kemudian baca Yasin, kemudian baca Maulid, sampai dulu zaman Belanda pun juga di Keramat Luar Batang dan juga di Kuitang lagi ada Belanda bikin Maulid. Baca Ratibul Haddad, baca Rawi. Jadi dari dulu zaman Belanda sampai sekarang yang kita baca tadi itu warisan ataupun adat wiridan yang udah dijalanin sama guru-guru kita dulu, sama kakek-kakek nenek kita dulu, dan alhamdulillah hari ini masih bertahan. Hari ini masih kita jalanin ratiban, yasinan, rawian. Dan orang tua kita, engkong-engkong kita pada berkah hidupnya sababnya ini. Sababnya sering baca sholawat, sababnya sering baca ratib, sababnya sering meninggikan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka engkong kita, baba kita, dulu leluhur kita nggak pernah lepas daripada muludan, yasinan, ratiban. Maka sekarang ya saya ngikutin, karena nggak mungkin sebuah adat yang dari turun temurun dari dulu sampai sekarang itu bisa bertahan, kecuali memang itu ada sandarannya, ada ijazahnya, ada tokoh-tokoh ulama dulu yang memproklamirkan, yang memperkenalkan bahwa kebiasaan-kebiasaan ini, ratib dan rawian dan yasinan itu membawa keberkahan dan keselamatan hidup di dunia, dan insya Allah keselamatan hidup di akhirat. Sekarang baru muncul, ada orang bilang muludan bid'ah. Iya, baru sekarang ini aja. Ya, ada yang bilang yasinan bid'ah, ada yang bilang tahlilan 7 hari bid'ah, ada yang bilang ratiban bid'ah. Lah dari zaman Belanda udah ada lah, dia bocah kemarin ngomong bid'ah. Ya Allah, ini salah satunya. Alhamdulillah kemarin kumpul-kumpul rapat, akhirnya ini terbentuk, insya Allah akan terbentuk Fahmi Tamami. Fahmi Tamami ini forum silaturahim, ini takmir masjid dan musola seluruh Indonesia. Ini seragamnya yang gue pakai nih. Yeah. Ini maksudnya apa?
Ketika di kampung kita ada orang yang ngomong bid'ahin leluhur kita dulu. Ketika di kampung kita ada orang yang ngasih aliran radikalisme. Ketika ada orang sok tahu padahal mujtahid bukan, mau hadis bukan, mau pasir bukan. Ngomong seenaknya aja yang udah kebiasaan ada di kampung kita. Dan orang tua kita sudah mewariskan kepada kita. Dulu jauh uyut-uyut kita udah mewariskan anak kita. Sekarang kenapa keberkahan kurang? Kenapa kita banyak yang pada gelisah? Karena banyak leluhur-leluhur kita dan warisan-warisannya jarang kita amalin di saat ini. Kalau kita amalin, Masya Allah, tabarakallah. Tadi Ustaz Tendi membaca awal rawi Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji mengawali kitab rawinya dengan Al-Jannatu wa na'imuha sa'dun lima yusalli wa yusallim wa yubarik. Al-Jannah, surga itu, wa na'imuha, dan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya, sa'dun, adalah merupakan suatu kebahagiaan, liman, bagi mereka yusalli, bersalawat, wa yusallim, dan menyampaikan salam, wa yubarik alaih. Masya Allah, surga dan kenikmatan-kenikmatannya itu bagi untuk orang yang berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dosa kita dihapusin nama Allah berkat Nabi Muhammad. Allahumma ghafir zunubi Allah bibarakatil hadi Muhammad. Siapa yang bisa ini menentang ini? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku bibarakatil hadi Muhammad, dengan keberkahan sang petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawatnya dapat dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang yang kumpul kagak bersolawat jauh dari berkah. Tadi kita udah baca salawat belum? Oh, alhamdulillah, insya Allah pulang membawa berkah. Makasih ya, gue menyinggung dong. Ya iyalah, Masya Allah. Sekarang anak-anak kecil segini-gini aja nih saya dengerin di mana-mana, di musola, di masjid, di TPK, di TPA, di TPQ, rame-rame rajin. Allahul kafi, Rabbunal kafi, qasadanal kafi, wajadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal wafi, alhamdulillah. Dulunya kan itu lagunya apaan? Dengin deng kepala, dulunya itu. Hujan diudik di sini, mendung. Anak siapa pakai mata mendelik. Berarti kan orang dulu. Oh, Ustaz tahu banget, Pak Ustaz. Ustaz tahu banget. Kalau dulu-dulu pada apa itu? Allahul kafi, Rabbunal kafi, wajadnal kafi, qasadanal kafi, likulil kafi, kafanal kafi, wa ni'mal kafi, alhamdulillah. Sayang itu bocah yang pada baca, kalau bapaknya yang baca subhanallah itu. Iya, kalau bapaknya yang baca itu emang wiridan buat bapaknya, bukan buat anaknya. Cuman karena lagunya gampang jadi dicerna sama anaknya. Masya Allah, Bapak sekalian, baik yang muda maupun yang tua maupun yang setengah muda setengah tua, ini waktunya kita mengembalikan lagi. Sekarang begitu banyak, sampai kita ragu. Sekarang channel-channel YouTube banyak di mana-mana. Wow, ini begini, oh ini begini. Yang paling penting ulama-ulama tabaqatul ula wa tabaqatus saniyah itu dalam kitab
Hujjatul Balighah mereka aja nih, mereka para ahli-ahli hadis, ahli-ahli usul, ahli-ahli fikih itu yang ada di Mekah, yang ada di Madinah, yang ada di Mesir, yang ada di mana-mana. Mereka itu selalu menjaga kearifan lokal yang sudah berjalan. Dulu mereka itu melanggengkan kebiasaan yang udah lama ada di kota itu, yang ada di negeri itu. Jangan sampai ada paham baru masuk, ntar akhirnya ribut. Betul. Makanya yang udah jalanin sama orang tua kita udah jalanin lagi, segerin lagi, ramein lagi, kampanyain lagi. Nah inilah salah satu tugas daripada Fahmi Tamami yang dibentuk di Tangerang Selatan. Insya Allah saya ada di garda terdepan. Kalau seandainya ada di mana-mana di Tangerang Selatan yang memang main bid'ah yang baik, dikit-dikit ini bukan sunnah Rasulullah, dikit-dikit ini kafir ini, wah, dikit-dikit keluar dari Islam ini. Dengan sabab la ilaha illallah aja orang yang dosanya 50 tahun bisa diampuni. Sababnya apa? La ilaha illallah. Sababnya itu doang, diampuni dosanya 50 tahun. Dia kafir 50 tahun, bukan agama Islam selama 50 tahun. Pas di umur 51 dia masuk Islam dengan membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Dosa 50 tahun aja bisa dihapusin gara-gara kalimat tauhid. Yang udah sembahyang mulu, ngaji mulu, dimen kafirin be romanya. Ini alhamdulillah ada kegiatan santunan yatim. Paling tidak kita bisa melembutkan hati kita. Karena kata Nabi, kalau engkau ingin lembut hatimu, ada jiwa penyayang dalam dirimu, sabar emosimu, sentuhlah rambut anak yatim. Maksudnya bukan megang palanya, Bantin dong. Gue juga yatim jatuh. Maksudnya pegang palanya bukan megang palanya, isiin kantongnya. Ya, mari sama-sama kita membangun kembali. Jangan sampai nih keberkahan hidup kita makin tua makin hilang. Kenapa? Karena kita ninggalin budaya, amalan-amalan baba engkong kita, uyut kita yang terdahulu. Mudah-mudahan dengan kita bersama kita bisa semarakin lagi maulid, kita bisa semarakin lagi wiridan, kita bisa semarakin lagi tahlilan, talqin, semuanya yang memang udah dipakai secara matang sama leluhur-leluhur kita terdahulu. Insya Allah pertemuan ini akan membawa berkah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Selamat semuanya. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kekuatan dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.